Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bersuka cita lagi dalam mezbah doa pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan kami, sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini lagi kami diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pujian ini berkata bahwa darah anak domba memberikan kemenangan bagi setiap kita. Darah anak domba memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan dan mujizat terjadi atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan bersama, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah segenap hati. Katakan bersama-sama, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Thank you Holy God. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan oleh darah, amin. Oleh darah anak domba, amin. Oleh
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Hinamaya Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau ajaib dan Engkau hebat. Engkau dahsyat dengan segala perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Betapa mulia, betapa hebat. Haleluya. Namanya Shekelalaya, Hilalala, Hilalala se. Kami kagungkan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Dengan iman percaya katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kira Baba Yashe, kira Baba Yashe, kira Baba Yashe, kira Baba Yashe, kira Mata Yashe. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Segala sesuatu sungguh sangat mungkin bagimu Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman percaya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan pujian ini dan
akan naikkan pujian ini dengan iman percaya kita bagi Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segala sesuatu Allah sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman dalam-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Dengan segenap hati katakan bersama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Thank you Holy God. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergeraklah, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak Tuhan, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus
kami percaya Tuhan. Ya Ramasikira, ya Ramasikira, rencanamu tidak ada yang pernah gagal Tuhan. Iralah Masia, kami akan bergerak dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Gerejamu akan bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Iramatahaya honama sekinaya ramasia. Engkau akan perlengkapi Tuhan semua hamba-hambamu Tuhan, semua para pelayan-pelayan dalam pengurapan kuasa-Mu Tuhan, dalam tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Mereka akan melayani dengan kuasa dan pengurapan yang dari Tuhan. Tanda-tanda ajaib Tuhan menyertai seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Iramatahaya namase, iramatahaya konemese, kiramata karamasi kinaya ramasia. Tergenapilah segala janji Allah bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau akan bawa keluar gereja ini Tuhan. Iramatahaya koremese kanaya ramasia, iya ramatahaya koremesia. Engkau Tuhan yang memimpin gereja ini Tuhan. Engkau bagaikan tiang awang dan tiang api Tuhan. Engkau akan bawa Tuhan memasuki janji-janji Allah. Semua umat Tuhan akan melihat penggenapan janji-Mu Tuhan di tengah-tengah ketidakmustahilan ini Tuhan. Iramaya ramasia, oremese, oramata karamasia. Segala sesuatu yang mustahil bagi setiap kami Tuhan, Engkau akan bawa Tuhan. Iralamata karamasia, iaramata karamasi kinaya ramasia. Penuaian sungguh terjadi Tuhan. Iaramata karamasi kinaya ramasia, iaramase kinaya ramasia. Engkau Tuhan yang bertindak, Engkau Tuhan yang beracara bagi gereja-Mu. Ya Ralabasia, kami akan menyeberangi Tuhan, menyeberangi Tuhan, menyeberangi Tuhan. Ya Ralabasia, kerabata karalabaraba, iralabata karalabasa karalabata karalabaraba, irabata karalabasa karalabata karalabasa karalaba, iralabata karalabasa karalabasa karalaba, iralabata karalabasa karalabasa karalaba, iralabata karalabasa karalabasa karalaba, irabata karalabasa karalabasa, irabata karalabasa kanamasa kanamasia, iramasa kanamasa kanamaya ramasa, arabata karalabasa karalabasa, irabata karalabasi kiralabata karalabasa karalaba, iralabata karalabasa karalabase, iralabata karalabasa karalabasa karalabasa, iralabasa karalabasi kiralabase, irabata karalabasa karalabasa karamasia. Jesus ikinamaya ramasa karalabata karalabasia. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu dalam tuntunan Engkau ya Tuhan. Iralabasa karalabata karalaba. Kami akan menyeberangi Tuhan, menyeberangi oleh tuntunan Engkau ya Rabasa karalabata. Iralabata karalabasa karalabasa karalabasia. Orabata karalabasi kiralaba. Orelebese kerelebese kerelebesia. Oralabasia. Tuhan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, gelombang penuaian itu Tuhan Engkau sediakan bagi gereja-Mu Tuhan. Semua kami Tuhan, semua kami yang menangkap Tuhan, yang menangkap suara-Mu Tuhan, yang mengerti Tuhan, kami akan berjalan dan memasukinya Tuhan. Engkau akan bawa gereja ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Gelombang penuaian, gelombang kesembuhan, gelombang mujizat Allah dinyatakan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung Tuhan. Oralama tahayahana masia. Engkau Allah Tuhan yang tidak berdiam diri Tuhan. Engkau Allah yang bertindak dan Engkau Allah yang bersegera melakukan setiap kehendak-Mu dalam gereja ini Tuhan. Iramatahaya ramasia namasekenayara. Diberkatilah Tuhan segala apa yang daya upayakan Tuhan dalam penuaian ini. Engkau akan berikan pencerahan, Engkau akan berikan ide-ide-Mu Tuhan dalam penjangkauan Tuhan. Iramatahaya nama. Kami berkati gereja-Mu Tuhan untuk menjadi berkat di luar dinding gereja, untuk menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami akan terus perkatakan apa yang menjadi janji Allah bagi gereja ini Tuhan. Iralamata karalama sikinaya ramasia. Engkau akan bawa Tuhan tim PW Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Engkau mempersiapkan orang-orang muda Tuhan menjadi penggerak-penggerak-Mu Tuhan.
Ora lama tahaya ramasia. Kami berkati Tuhan, kami berkati Tuhan, memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berkati Tuhan, kami berkati Tuhan di lingkungan sekitar gereja-Mu Tuhan. Bahkan bangsa ini dalam berkat Allah Tuhan, dicurahkan segala hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan terjadi bagi gereja, bagi bangsa dan gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, diaramata karalama sikinaya masia, diberkatilah tanah Indonesia, diberkatilah pemerintahan yang ada, diberkatilah negeri ini Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Ora laba syekera laba syikira labata. Kami percaya Tuhan, Engkau akan banyak Tuhan mengutus orang-orang muda dari gereja ini Tuhan, karena Engkau Allah yang sedang persiapkan mereka Tuhan. Mereka menjadi orang yang cakap, mereka menjadi orang yang matang Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, terbukalah jalan Tuhan. Ora labata karalaba sikirala. Kami akan memasuki Tuhan, memasuki, dan kami sedang berjalan memasuki janji-janji Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Syakarabase rabase karabase. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita berdoa untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Allah yang hidup, punya Bapa yang mengasihi setiap kami. Malam hari ini kami boleh datang lagi dalam pujian penyembahan kami, dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, yang mampu mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dan di dalam dan melalui kehidupan kami. Sebabnya Roh Kudus berperkaralah, sehingga firman Allah yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami boleh memasukinya dan boleh mengalami terobosan demi terobosan. Bahkan setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini diteguhkan, dimerdekakan, bahkan mengalami kelegaan dan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih, hamba-Mu hanyalah alat pakai untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi sekalian kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita boleh berjumpa lagi malam hari ini dalam anugerah Allah yang besar, dan saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang telah kita dengar, dan saya percaya bahwa setiap orang Kristen telah mendengarkan bagian firman Tuhan ini berulang-ulang. Tapi perkenankanlah saya malam hari ini berbagi kebenaran ini buat kita semua,
dengan judul Robohkan Tembok. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menarik bahwa setiap pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus muaranya adalah memenangkan jiwa-jiwa. Baik dalam bentuk yang lemah lembut maupun dalam bentuk yang ekstrim, tetapi arahnya adalah jiwa-jiwa harus dimenangkan. Pada saat kita membaca teks firman Tuhan ini, maka ada satu kejadian, ada satu tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mungkin oleh orang Kristen, yang mungkin oleh orang percaya tidak mengerti mengapa. Mungkinkah seorang yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus bisa marah, bisa melakukan tindakan-tindakan yang demikian ekstrim? Tetapi itu harus dilakukan. Tujuannya adalah supaya jiwa-jiwa bisa datang ke pelataran bait Allah. Jiwa-jiwa bisa datang mengalami mujizat Allah, mengalami kemenangan, dan mereka boleh melihat menyembah Allah yang benar di bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang ada saatnya Tuhan melakukan pendekatan dengan cara yang ramah, dengan belas kasihan, dengan kelembutan, tapi tidak untuk kasus ini. Lalu kemudian kita bertanya-tanya, mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa sampai Yesus harus melakukan tindakan yang demikian keras di rumah Tuhan, di bait Allah? Andaikan kalau ini dilakukan di jalan-jalan, di pasar-pasar, maka bisa ditangkap dengan nalar kita. Tetapi tindakan yang demikian tegas dan keras ini terjadi di bait Allah, yang adalah rumah Tuhan sendiri. Tetapi apa yang terjadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak segan-segan untuk menunjukkan penolakannya terhadap sikap yang menghambat terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Yesus memberikan meja-meja penukar dan bangku-bangku pedagang merpati. Kemarahannya menunjukkan ada sistem dan tata kelola Allah dunia ini yang dipraktekkan dalam bait Allah. Dan untuk mengembalikan fungsi bait Allah ke dalam pusaran arus ilahi, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Itulah inti dan poin mengapa sampai Tuhan Yesus harus melakukan tindakan yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memahami penginjilan dalam konteks ini, saya rindu untuk kita memahami dulu bait Allah dalam konteks Yahudi. Bait Allah terdiri dari 3 bilik atau 3 bagian. Ruang Maha Kudus yang hanya dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Kemudian ruang kudus, itu adalah tempat di mana orang Israel itu melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan rohani mereka. Sementara bagian yang ketiga adalah pelataran. Pelataran ini adalah tempat di mana orang dari berbagai bangsa, suku bangsa, dari berbagai latar belakang mereka berkumpul di sana. Untuk apa? Karena itu merupakan ladang penuaian bagi bangsa Israel. Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan pelataran bait Allah disediakan sebagai media, sebagai sarana, sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan mereka boleh datang di sana dan mengalami perjumpaan. Mereka belajar tentang kebenaran, melihat tentang mujizat. Ketika fungsi pelataran disalahgunakan, disitulah terjadi persoalan. Saya katakan tadi bahwa terjadi tata kelola yang keliru, yang salah. Tata kelola ala dunia dimasukkan ke sana, menjadikan bait Allah bukan lagi menjadi berkat. Orang-orang yang mestinya datang di bait Allah untuk melihat dan menyaksikan tentang kebesaran keajaiban Tuhan, akhirnya mereka tidak datang. Kalaupun ada orang yang datang, tujuannya hanya adalah bisnis, bisnis,
bisnis dan bisnis. Keuntungan pribadi dan keuntungan kelompok. Tidak ada yang bisa melihat tentang tanda-tanda besar di bait Allah karena penyalahgunaan tadi. Tapi coba perhatikan, ketika Tuhan Yesus melakukan pembersihan itu, meja-meja dibalikan dan kemudian mengusir orang yang berjualan di sana. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang lumpuh, orang-orang sakit, semua datang ke bait Allah. Artinya apa? Fungsi bait Allah itu dikembalikan. Fungsi pelataran kembali seperti sedia kala sebagai tempat, sebagai ladang penuaian. Ketika Tuhan Yesus sendiri melakukan pembersihan untuk mengikis segala praktek ala dunia ini, disingkirkan. Sepanjang itu tidak terjadi, maka segala sesuatu yang dilakukan di bait Allah itu hanya bersifat bisnis rohani yang dipraktekkan di sana. Tentu kita tidak menghendaki hal yang demikian. Yang kita inginkan sebagai orang percaya adalah sebanyak-banyaknya orang datang ke pelataran bait Allah dan menyaksikan tentang kasih karunia Allah, tentang keselamatan Allah, tentang mujizat Allah, sehingga mereka boleh mengenal Allah yang hidup. Itu hal yang paling penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Saya percaya bahwa ketika pembersihan pelataran dilakukan, maka tuaian dan mujizat terjadi. Orang-orang yang dekat pun jauh yang benar-benar haus dan rindu mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Yang perlu diperhatikan adalah fungsi pelataran harus tetap terjaga sebagaimana yang Tuhan katakan. Harus menjadi rumah doa, rumah puji-pujian buat bangsa-bangsa. Bagaimana dengan gereja hari ini? Bagaimana dengan GKARI, haleluya, gereja ya di mana kita ada dan kita bertumbuh di dalamnya. Api Injil telah berkobar, pintu-pintu telah terbuka. Mari maju menuai bersama-sama. Belas kasihan Tuhan terus harus merasuk sampai sumsum dan pikiran kita. Mengasihi Tuhan Yesus berarti mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan ada seorang pun yang terpinggirkan. Kita hidup karena anugerahnya. Bagikan itu menjadi pengalaman bagi orang lain juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini mengingatkan kita bagaimana kita harus memelihara rumah Tuhan, memelihara gereja Tuhan, sehingga itu menjadi ladang tuaian. Hari-hari ini kita memasuki kondisi yang memang sukar. Tetapi ketika fungsi rumah Tuhan, fungsi gereja Tuhan dikembalikan menjadi rumah doa, rumah puji-pujian, maka saya sangat percaya bahwa penuaian besar itu terjadi. Sebagai gereja Tuhan, saya rindu berbagi dua hal yang harus kita lakukan untuk menuai di pelataran rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Yang pertama, jadikan pelataran rumah Tuhan jadi ladang bersaksi, bukan ladang transaksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan kisah yang terjadi yang baru kita baca tadi, bahwa ternyata yang terjadi di pelataran bait Allah bukan lagi fungsinya sebagai ladang kesaksian, tetapi ladang transaksi. Ini yang harus dihindari. Saya percaya bahwa gereja Tuhan hari ini tidak lagi mengalami seperti bait Allah pada saat itu. Menjadikan gereja, rumah Tuhan menjadi bisnis rohani. Tetapi justru yang terjadi,
justru yang harus kita waspadai adalah transaksi ide, gagasan, dan kepentingan. Gereja dan pelayanan dipandang hanya sebagai sebuah komoditi. Kepentingan pribadi dimasukkan, kepentingan kelompok dibicarakan di sana, sehingga terjadilah sebuah transaksi. Dan ini sangat membahayakan bagi keutuhan dan kesaksian gereja Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Bolehlah jujur kita menyaksikan, kita mendengar, kita membaca, bahkan mungkin ada informasi-informasi yang dapat kita terima, kita cerna secara akal sehat. Bagaimana kehidupan gereja-gereja Tuhan hari ini? Bagaimana mungkin gereja bergerak maju dalam menuai jiwa-jiwa, sementara kepentingan Kristus ditelantarkan dan kepentingan kelompok yang didahulukan? Tidak akan pernah mungkin terjadi penuaian. Rumah Tuhan yang seharusnya menjadi ladang kesaksian dan penuaian berubah menjadi transaksi kepentingan. Benih seperti ini akan menggerogoti wibawa rumah Tuhan. Tidak berpihak pada visi, tidak menangkap hati Allah, membangun tembok keangkuhan, menciptakan jarak, menghalangi jalan bagi jiwa-jiwa yang bersungguh hati. Kalau transaksi kepentingan sudah terjadi di gereja, maka itu akan menghalangi jalan bagi orang yang bersungguh hati datang di rumah Tuhan. Itu akan menghalangi terjadinya mujizat dan penuaian di gereja, karena ada tembok besar yang dibangun oleh karena keinginan-keinginan manusia, oleh karena kepentingan-kepentingan sesaat. Dan Tuhan marah akan hal ini. Tuhan mengecam praktek-praktek yang demikian. Hati Tuhan mestinya harus terjaga dalam visi untuk penuaian jiwa-jiwa. Tapi masih saja ada orang-orang, ada kelompok orang yang menganggap itu hanya sesuatu yang sifatnya angin lalu, bukan menjadi prioritas utama. Singkirkan tembok keangkuhan itu. Jikalau kita tidak mau untuk menyingkirkan tembok keangkuhan itu, maka Tuhan sendiri yang akan turun berperkara. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki supaya rumah Tuhan, gereja Tuhan itu menjadi tempat di mana orang mengalami perjumpaan secara pribadi, menjadi ladang penuaian untuk orang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan marah, hentikan transaksi. Bersaksilah karena pintu telah terbuka. Penuaian pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Kepentingan setiap gereja dan jemaat Tuhan hanyalah visi menuai jiwa-jiwa. Itu yang harus disinkronkan antara semua komponen yang ada dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja jangan lagi menjadi tempat transaksi, tapi tempat bersaksi untuk kebesaran nama Tuhan. Ketika ini terjadi, maka ada banyak orang yang akan berduyun-duyun datang untuk mencari Allah yang hidup. Banyak orang yang berduyun-duyun datang untuk mendapatkan jawaban atas persoalan mereka, atas ketiadaan pengharapan mereka, atas segala pergumulan hidup mereka,
sehingga Tuhan melawat mereka di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, tuaian itu pasti terjadi. Singkirkan, robohkan tembok keangkuhan itu. Jadikan pelataran rumah Tuhan, gereja Tuhan, itu menjadi ladang kesaksian. Wibawa rohani harus berdiri tegak di rumah Tuhan atau gereja Tuhan. Tidak boleh ada kepentingan apapun dan siapapun. Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan harus terhisap dalam otoritas di rumah Tuhan. Sebab rumah itu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan telah menetapkan otoritas di rumah Tuhan, sehingga siapapun orangnya, dengan latar belakang apapun, dengan kepentingan apapun, ketika dia datang ke rumah Tuhan, maka dia harus terhisap, dia harus masuki otoritas tadi, sehingga bisa menangkap. Wibawa rohani harus tetap terjaga dan berdiri tegak di rumah Tuhan, tidak boleh diamputasi oleh kepentingan apapun. Harus tetap terjaga. Tembok kepentingan harus dirobohkan, pintu yang terbuka harus dimasuki. Kita terus mendapatkan peneguhan janji-janji Tuhan bahwa pintu itu telah terbuka. Bukan lagi mau dibuka, telah terbuka. Dan kita sementara masuk dalam situasi saat-saat percepatan untuk memasuki pintu yang terbuka tadi, untuk menuai apa yang telah Tuhan beri buat gereja kita. Gereja menjadi tempat menuai. Ada banyak orang terhilang, terluka, tanpa arah dan tujuan hidup. Yang pasti mereka yang binasa, mereka membutuhkan kasih Yesus. Kita menjadi orang-orang yang ada di pelataran rumah Tuhan untuk menyatakan kasih dan anugerah Allah. Sesuatu hak yang luar biasa istimewa ketika Tuhan menempatkan kita ada di pelataran rumah Tuhan, di gereja Tuhan, untuk menyambut, untuk menerima orang-orang yang terhilang tadi, sehingga mereka bisa melihat kebesaran Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan penebusan yang total bagi kehidupan kita. Poin yang kedua, maksimalkan instrumen ilahi untuk mengalami perkara-perkara supranatural. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa perkara-perkara supranatural itu akan terjadi dan hanya terjadi kalau kita memfungsikan instrumen ilahi. Apa itu yang saya maksudkan dengan instrumen ilahi? Adalah kata Yesus, rumahku adalah rumah doa dan rumah puji-pujian bagi segala bangsa dalam catatan Markus. Segala bangsa. Instrumen ilahi adalah Tuhan menginginkan agar rumahnya, rumahku, rumah Tuhan itu menjadi tempat doa, bukan hanya doa asal-asalan, tapi doa yang sepakat, doa yang kompak, doa dengan iman yang kuat, sehingga Tuhan melawat, sehingga Tuhan turun melakukan mujizat itu. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai jemaat Tuhan kita bersungguh-sungguh untuk menggunakan instrumen itu untuk berdoa? Ataukah kita sibuk dengan kepentingan kita? Kita sibuk dengan ide kita sibuk dengan karya-karya kita yang lain. Padahal Tuhan berkata, gunakan instrumen itu, berdoalah. 1 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 2. Itulah tugas dan tanggung jawab jemaat Tuhan. Wajar ketika tidak terjadi penuaian, maka ada hal yang perlu kita tanyakan bagi diri kita sebagai jemaat Tuhan. Sudahkah saya menggunakan instrumen tadi atau belum? Menyampaikan pikiran, oke. Tapi cara menyampaikan pikiran yang benar dalam
gereja Tuhan adalah gunakan instrumen doa, sampaikan kepada Bapa di surga, maka Tuhan akan menyatakan tentang kebesarannya. Itu hal yang paling penting. Saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan renungan di malam hari ini, baik jemaat GKR Haleluya maupun bukan jemaat GKR Haleluya yang punya kesempatan untuk mendengarkan renungan ini, maka gunakanlah instrumen doa. Jika Anda adalah satu gereja, jika Anda adalah jemaat GKR Haleluya, maka gunakanlah instrumen itu untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada Tuhan. Maka lihat, Tuhan akan menyatakan mujizat di pelataran rumah Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang. Yang kedua, bukan hanya instrumen yang kedua adalah pujian dan penyembahan. Rumah doa dan rumah puji-pujian, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ketika puji-pujian naikkan dengan sukacita, maka hadirat Tuhan turun. Di mana Tuhan ada, di mana Tuhan hadir, maka terjadi perkara-perkara besar. Kita bersyukur bahwa gereja kita GKR Haleluya masih dalam posisi on the track. Dia tetap dalam visinya Tuhan. Sementara ini kita memasuki bulan Desember, dan melalui Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah merancang program-program menuju ke arah sana. Tanggal 3 Desember ada pujian penyembahan. Mengapa itu sangat penting? Karena itulah yang kita percayai, bahwa ketika instrumen ilahi digunakan dengan semaksimal mungkin, maka menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Rumah Tuhan akan penuh, banyak orang yang bersorak-sorak, ada mujizat terjadi. Jiwa-jiwa yang laparan haus, mereka yang hampa dan kosong akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Luar biasa, haleluya. Nah, ini yang menarik. Pujian penyembahan. Saya akhiri renungan di malam hari ini. Saya mau katakan satu hal, Bapak Ibu Saudara. Robohkan tembok itu. Penuaian pasti terjadi. Gunakanlah pelataran rumahmu sebagai rumah Tuhan. Gunakanlah gereja Tuhan sebagai tempat di mana demonstrasi kasih, kuasa dalam Tuhan terjadi. Tapi ingat, dua perkara yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah jadikan pelataran rumah Tuhan bukan menjadi tempat transaksi, tetapi ladang bersaksi. Yang kedua, maksimalkan instrumen ilahi untuk melayani perkara-perkara supranatural. Apa itu? Berdoalah. Yang kedua, bangun pujian penyembahan. Perkara besar akan terjadi. GKR Haleluya akan masuk dalam penuaian besar dan menggunakan instrumen ini dengan semaksimal mungkin. Kita semua akan memasuki dan melihat Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menggugah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti. Kami mau belajar untuk merobohkan tembok itu, tembok keangkuhan, untuk melihat tentang tuaian besar terjadi. Biarlah pelataran rumahmu, hidup kami, rumah kami, gerejamu, boleh kami jadikan sebagai ladang untuk bersaksi, bukan tempat untuk bertransaksi. Tapi ajarlah kami untuk menggunakan instrumen ilahi, doa, pujian, dan penyembahan dengan semaksimal mungkin, sebab kami percaya itulah syarat yang Tuhan tetapkan untuk Tuhan berkarya di atasnya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaatmu yang mendengar. Maka sekalian kami, sehingga kami pulang bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan berperkara. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami mengajak kita semua untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan GKR Haleluya melalui mesbah doa malam dan mesbah doa pagi. Di samping itu jangan lupa mengikuti media sosial GKR Haleluya, sehingga kita semua boleh terberkati dengan setiap kegiatan dan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.